Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya program ini insya Allah akan memberikan manfaat dan menambah wawasan serta khazanah keislaman kita guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu keberagaman yang damai. Hadir narasumber kita pada malam hari ini di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Saya perkenalkan Al-Ustadz Dr. Muhammad Idhan SAG MAG. Beliau adalah dosen sekaligus juga dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada Institut Agama Islam Negeri Palu. Baik, langsung saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tampak sehat Pak Dokter. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, senantiasa kami mendoakan semoga Pak Dokter senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa terus memberikan pencerahan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Pak Dokter, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, saya juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, sekali lagi di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik Pak Dokter, ini tema kita pada malam hari ini terkait dengan dua konsep, keberagaman dan damai. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara etimologis Islam terdiri dari tiga akar kata. Yang pertama aslamah, yang berarti patuh, berserah diri dan tunduk. Sedangkan salam yang artinya damai dan salamah yang artinya selamat. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Dokter terkait dengan konsep tadi adalah bagaimana Pak Dokter melihat bahwa Islam adalah agama yang damai. Islam identik dengan kedamaian. Tafadhol Pak Dokter. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa maniktafa amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saya muliakan, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa tema kita malam ini adalah keberagamaan yang damai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu secara bahasa itu berasal dari kata salam atau berasal dari kata salamah. Dua kata ini sudah menjadi bahasa sehari-hari kita, yaitu salam atau salamah. Kata salam atau salamah biasa diartikan dengan damai atau tentram atau keselamatan. Para ahli bahasa Al-Quran menjelaskan bahwa kata salam atau salama itu adalah al-bara'atu minal uyub, keterhindaran dari aib-aib. Yang dimaksud dengan aib itu adalah, ada yang mengatakan an-naqais, kekurangan-kekurangan. Atau ada juga yang mengatakan asyurur, yaitu keburukan-keburukan. Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Kamus Lafaz-Lafaz Al-Quran menyebutkan bahwa salam atau salama itu adalah at-ta'arri minal afat al-zahira awil batina, keterhindaran atau keterbebasan dari sesuatu yang dapat menimbulkan rasa sakit
atau menimbulkan kerusakan baik yang bersifat zahir maupun batin. Dari dua kata inilah, atau dari kata salam dan salama inilah terbentuk kata Islam. Jadi Islam itu adalah menjadikan diri kita selamat atau terbebas, terhindar dari segala sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan kerusakan. Dan juga Islam itu adalah menjadikan orang lain atau pihak lain atau siapapun di luar diri kita, sepanjang dia itu adalah makhluk sekalipun, makhluk selain manusia, itu harus terbebas, terhindar dari gangguan kita. Karena itu Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang definisi Islam atau definisi siapa orang Muslim atau orang Islam itu, beliau mengatakan al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain atau manusia yang lain terbebas dari gangguannya, baik gangguan lisannya maupun gangguan yang bersifat fisik darinya. Jadi Islam ini adalah agama yang identik dengan kedamaian, identik dengan keterbebasan atau keterhindaran dari segala bentuk kerusakan atau keburukan atau kekurangan atau celah, baik terhindar dari diri kita yang berislam ini, yang menganut Islam ini, maupun menghindarkan orang lain atau pihak lain, termasuk itu makhluk selain manusia, dari sesuatu yang buruk. Makanya Islam itu biasa disebut dengan rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi seluruhnya. Saya kira itu barangkali pengantar dari dialog kita pada malam hari ini. Masya Allah Pak Dokter, ini tema yang menarik. Begitu juga dalam penjelasan Pak Dokter tadi, senantiasa menambah pengetahuan kita terkait bagaimana Islam dalam konsep bahasa Al-Quran, termasuk juga dalam hadis dikatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Kembali kami menyapa pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414 bagi pemirsa yang ingin bertanya dan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Muhammad Idhan SHG MAG. Kami menanti telepon dari pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini. Baik Pak Dokter, terkait pembahasan tadi, saya menyimak sebuah pernyataan, tapi nanti akan kita lanjutkan bahwa sebentar ada telepon yang masuk. Saya coba menyapa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Mimbar Agama Islam. Ya, kami coba masih terhubung pada pemirsa yang ada di rumah yang bergabung bersama kami di line interaktif 0451 452 414. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Pak Lapolaini ini. Masya Allah. Pak Lapolaini. Siap, Pak Lapolaini. Silakan dengan pertanyaannya. Ya, begini, kalau saya selaku masyarakat awam tentang agama Islam ini, tadi memang sudah dibacakan tadi ayat tadi atau hadis. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda. Saya kira kalau Islam memahami ini Pak, tidak ada pertikaian. Yakin saja Pak. Kalau Islam benar-benar memahami tentang apa yang dikatakan ya ayuhan nas, tidak ada pertikaian Pak. Karena di situ dia mampu mengenal dirinya. Sebab kalau dia mampu mengenal dirinya, yakin saja bahwa sesamanya itu sama-sama ciptaan Allah. Tentunya hal ini dia pasti tidak akan mengecilkan sesama manusia. Kalau tadi dibacakan ya ayuhan nas itu. Sehingga bagaimana istilahnya Islam ini bisa memahami ayat tadi, sehingga Islam itu sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Dokter tadi, rahmatan lil alamin. Berarti kita Islam, pertanyaan saya, bagaimanakah orang mengerti agama tetapi dia tidak lakukan seperti apa yang ditarapkan disampaikan tadi ya ayuhan nas? Banyak Pak, banyak sekali. Contohnya
Contoh kecilnya, ini orang hebat, tetapi dia tidak mau mengenal orang di bawahnya. Tidak mau, seakan-akan istilah-istilah baru Lopa katakan, berkuasa menambah-nambah kekuasaan. Ya, coba Sehingga dipersingkat. hal ini Pak Lopleni. saya selaku masyarakat awam tentang agama ini, bagaimana dengan orang yang seperti begitu, orang yang dikatakan berkuasa menambah-nambah kekuasaan, sebagaimana ayat yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Ya, Mohon baik. penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. Pak Dokter, tadi pertanyaan Pak Lopleni sedikit saya simpulkan bahwa terkait surah An-Nisa yang mengatakan bahwa ya ayuhan nas, hai manusia, terkait pula dengan tema kita bagaimana kemudian kita memahami esensi agama Islam itu sendiri. Kita masih menerima penelpon berikutnya sembari kita menantikan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Askari di Pak Dende. Baik, Pak Askari, silakan dengan pertanyaannya. Iya, ini Pak saya mau tanggapi tadi bahasa Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya kecilin televisinya dulu. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, makasih banyak ini. Kalau saya sih Pak, umumnya saya tanggapi secara global saja. Karena Islam kan rata-rata itu penduduk Indonesia itu boleh dikatakan 90% lah. Kemudian yang pemegang kebijakan juga yang tertinggi sampai sekarang ini masih orang Islam. Pejabat-pejabat juga umumnya orang Islam. Nah, apalagi yang ke bawahnya. Sekarang yang saya mau tanyakan Pak. Ya. Kalau perubahan mental seorang yang punya kompeten atau minimal pejabat lah, implementasinya dia punya tugas, kayaknya kurang bernuansa Islam. Nah ini yang perlu dicegah Pak. Kira-kira apa wejangan Bapak supaya mereka ini memang tetap amanah dalam memegang fungsi pemerintahan, fungsi yang lain-lainnya, pokoknya tetap amanah lah sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena mentalnya di sini paling bobrok, saya katakan. Iya, haknya orang kadang dia tidak berikan. Sedangkan agama Islam itu dalam memperoleh rezeki, di dalam rezekinya itu pasti ada hak orang lain. Sedangkan haknya orang lain saja kadang dia tidak diberikan. Ini mental apa yang begini Pak ini? Baik Pak. Mohon dijawab Pak Ustaz. Makasih banyak. Iya, Pak Askari di Pak Dende. Baik, kita langsung coba menghubungi pada Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, ini Pak Dokter sepertinya terkait dengan pentingnya atau esensi memahami Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Askari yang di Pak Dende, ini terkait mental Islam dalam diri kita, misalnya bagi seorang pemimpin, supaya mentalnya jangan sampai bobrok ini Pak Dokter. Tafadhol. Ya, baik. Tadi saya menyampaikan di awal bahwa Islam itu identik dengan kata salam atau salamah, yaitu terhindar dari atau menghindarkan diri dari atau yang lain dari yang buruk atau sesuatu yang mencelakakan atau membinasakan atau sesuatu yang bersifat menimbulkan sesuatu yang tercela. Nah, dari segi istilah, para ulama mengatakan bahwa Islam itu adalah al-khudu wal inqiyad lima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat, tunduk dan taat kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai penganut Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuan dalam perjalanan hidup kita, dalam aktivitas sehari-hari kita mentaati ajaran-ajarannya, melaksanakan petua-petuanya, dan mengikuti contoh-contoh baik yang terutama yang bersifat praktis dari beliau, maka pastilah kita menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Jadi memang yang pertama harus kita pahami esensi Islam itu apa sebenarnya. Tadi saya mengatakan menjadikan diri kita atau apapun di luar diri kita itu terbebas dari sesuatu yang buruk. Jangan mencederai, jangan menyakiti, baik yang bersifat zahir maupun batin.
Nah, ini akan terwujud kalau kita mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga tadi sempat disampaikan oleh penanya yang kedua, ada kata-kata seperti menunjukkan kesombongan, ya, takabur. Itu juga adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dijauhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah kedatangan seseorang. Ketika orang itu masuk, datang menghadap beliau, dalam keadaan berdiri orang itu gemetar karena wibawa Rasulullah, karena kebesaran Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang itu, hawin alaika, tenangkan dirimu, biasa saja, jangan seperti itu. Falastu bimalikin, karena aku ini, kata Nabi, bukan raja. Aku ini, kata Nabi, dia lanjutkan ucapannya, adalah hanya seorang putra dari seorang yang memakan daging kering atau dendeng. Jadi begitu rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan orang datang dengan perasaan dalam keadaan gemetar menghadap beliau, beliau menyampaikan seperti itu. Jadi ada kerendahan diri yang dikembangkan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian orang itu menjadi tenang, menjadi damai. Nah, mungkin langsung kepada pertanyaan kedua, ya, berkaitan dengan bagaimana melaksanakan amanah yang diemban itu. Lagi-lagi kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah yang harus kita teladani. Bagaimana kita Rasulullah mencontohkan kita memahami makna dari amanah itu, bahwa amanah itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, harus diteruskan sebagaimana yang diinginkan oleh yang memberikan amanah. Nah, Allah memberikan kita kepercayaan, atau orang-orang memberikan kita kepercayaan untuk mengelola sesuatu, maka kelola sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada tanda orang yang disebut sebagai orang-orang yang melakukan kebajikan, atau dalam bahasa Al-Quran itu adalah al-abrar. Siapa itu al-abrar? Salah satu tandanya atau cirinya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang komitmen dengan perjanjiannya. Orang yang melaksanakan, mengerjakan, patuh dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan antara dia atau dengan orang yang memberikan amanah kepadanya. Nah, jadi apalagi kalau kita memahami misalnya amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah misalnya dalam hadis Nabi, dalam hadisnya mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu biasa diartikan dengan pemimpin. Nah, ra'in itu sebenarnya berasal dari kata yang berarti adalah penggembala. Bagaimana seorang penggembala itu? Berarti dia menjaga betul gembalaannya, menjaga, memberikan makanan, mengarahkan gembalaannya itu, ternak yang digembalanya itu ke tempat yang banyak makanan yang bisa dimakan oleh ternak itu, dan juga memberikan minuman, dan menjaga jangan sampai mengalami sesuatu bahaya, jangan sampai jatuh ke tempat yang membahayakan ternak-ternak itu. Nah, jadi Rasulullah menggambarkan semua kita ini adalah ra'in, penggembala atau pemimpin. Paling tidak di ruang yang paling terkecil, misalnya di keluarga kita. Semua kepemimpinan kita atau amanah yang Allah berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang harus menjadi pikiran kita, keyakinan kita, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Zilzal itu dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun sebiji zarrah, dia akan melihatnya, dia akan menyaksikan, akan mendapatkan di sana. Dan barang siapa yang melakukan kerusakan meskipun juga hanya sebiji zarrah, maka dia juga akan melihat, menemukannya di akhirat nanti. Jadi semangat spiritualitas keagamaan itu yang harus dikembangkan dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita diberi amanah oleh katakanlah negara. Saya kira itu. Baik, Pak Dokter, Masya Allah, jawaban yang sangat memuaskan.
terkait dengan pertanyaan kedua penyanyi kita pada malam hari ini. Sembari menantikan telepon, kami coba menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini beragama Islam. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus seperti Pak Dokter. Baik, ini terkait dengan kisah Nabi SAW selaku uswatun hasanah Pak Dokter. Saya ada pertanyaan khusus untuk Pak Dokter ini. Di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, sering kita dengar kisah peperangan Pak Dokter. Baik itu perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Jadi pertanyaannya begini Pak Dokter, apakah sebenarnya Islam mengajarkan kekerasan Pak Dokter dalam hal ini? Ya, saya kira perang itu sesuatu yang boleh jadi tidak bisa dihindari. Jadi dalam Islam itu sebenarnya perang itu bisa dilakukan kalau dalam rangka melakukan pembelaan diri. Jadi ketika misalnya diserang. Karena itu dalam Al-Quran itu dikatakan kalau kalian diperangi oleh orang, maka kemudian tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan kecuali harus melawan apa yang dilakukan itu, maka harus dilakukan. Jadi sebenarnya peperangan itu adalah pembelaan diri terhadap misalnya kezaliman atau penyerangan yang dilakukan oleh pihak lain. Baik Pak Dokter, luar biasa jawaban dari Pak Dokter terkait dengan tema kita pada malam hari ini, keberagaman yang damai. Kami masih coba menyapa pemirsa yang ingin berpartisipasi pada kami terkait dengan tema pada malam hari ini, langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Ini juga ada masuk pertanyaan Pak Dokter bahwa sebenarnya semua orang ingin hidup damai dan tentram. Sayangnya kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Ada terjadi peperangan seperti yang disampaikan tadi, bencana, penyakit, kejahatan, ketidakadilan semakin meningkat kita lihat khususnya pada saat ini. Jadi bagaimana sebenarnya kedamaian dan kebahagiaan bisa diperoleh Pak Dokter? Tercipta melalui individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu? Baik, mungkin saya sambung dulu sedikit tadi. Di dalam Al-Quran itu dikatakan waqatilu fi sabilillah yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, jadi berarti nanti diperangi baru kemudian melakukan peperangan. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada esensi ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu bukan hanya mengatur dia sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai bukan hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan semua makhluk. Nah, makanya dalam Islam itu kita lihat misalnya Al-Quran, dia dimulai dengan uraian tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Allah di surah Al-Fatihah. Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa Tuhan semesta alam itu? Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Maha Pengasih dan Penyayang, dan dia adalah penguasa pada hari kemudian pembalasan. Jadi diawali Al-Quran itu dengan uraian tentang ketuhanan. Tetapi kemudian kita tahu bahwa dari 114 surah Al-Quran, surah yang terakhir itu menguraikan tentang manusia. Itu artinya bahwa hubungan antara vertikal kita dengan Allah yang biasa disebut dengan hablum minallah tidak bisa dipisahkan dengan hablum minan nas. Demikian juga misalnya dalam ibadah salat misalnya, salat itu diawali dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah, menafikan semua selain Allah, mengecilkan semua selain Allah. Tapi kemudian salat itu tidak akan sah, atau salat itu akan rusak kalau tidak diakhiri dengan salam. Maka kemudian kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Itu merupakan simbol hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kalau kita baik hubungan dengan Allah, maka otomatis kita juga harus baik hubungan dengan sesama manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain. Rasulullah SAW misalnya, jangankan kepada manusia, kepada makhluk begitu kasihnya beliau. Beliau misalnya selalu menempatkan atau berlaku adil terhadap semua benda yang ada di dekat beliau, apalagi yang menjadi milik beliau. Sehingga adil itu kan dia tempatkan semua pada tempatnya. Bahkan benda-benda itu diberi nama semuanya. Ada nama-namanya tertentu. Itu menggambarkan bagaimana perlakuan kasih Rasulullah kepada makhluk Allah yang lain.
Nah, saya juga pernah mengingat satu riwayat. Ada seorang yang datang ke masjid. Ini orang Badui, orang yang tidak tersentuh dengan pendidikan. Lalu datang ke kota dan kemudian masuk ke masjid Rasulullah SAW. Pada saat itu banyak sahabat yang hadir. Singkat cerita, ketika orang ini sembahyang, sholat, orang ini membaca doa. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan rahmati yang lain. Kira-kira begitu artinya itu. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, anugerahi rahmatmu kepada aku dan kepada Nabi Muhammad, yang lain jangan engkau rahmati. Nah, setelah orang itu selesai sholat, selesai berdoa, Rasulullah memanggil orang itu lalu mengatakan, kalau berdoa jangan seperti itu. Kenapa? Nabi mengatakan, engkau sudah membatasi anugerah atau rahmat yang Allah luaskan. Di dalam Al-Quran kata Nabi, Allah menyampaikan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku atau kasihku itu memuat atau meliputi segala sesuatu, maka jangan kemudian rahmat atau kasih itu, apapun bentuknya rahmat itu, hanya dibatasi kepada diri kita atau kepada orang yang kita cintai atau yang berada di sekitar kita. Terbar rahmat itu kepada siapapun. Jadi kembali lagi kemudian akhirnya akan tercipta kedamaian kalau seperti itu pola interaksi kita dengan siapapun. Ya, baik Pak Dokter. Luar biasa. Ini waktu kita terbatas Pak Dokter, padahal tema sangat menarik sekali masih kita bahas. Saya minta kesimpulan dari Pak Dokter terkait tema kita pada malam hari ini, keberagaman yang damai. Bagaimana kemudian Pak Dokter menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang identik dengan damai? Tafadhol. Ya, Nabi sebenarnya menggariskan dalam satu kalimat yang singkat. Al-umur al-umur awsatuha. Jadi Nabi mengajak kita untuk beragama ini secara tawasud, secara wasatiyah. Nah, wasatiyah ini maksudnya adalah beragama yang salah satu atau beberapa cirinya itu misalnya adalah toleran, pemaaf, berlaku lemah lembut dan seterusnya. Karena kita tidak akan bisa berada atau bersama dengan banyak orang kalau kita tidak seperti itu bersikap di dalam, apalagi misalnya di dalam keberagamaan kita. Jadi beragama itu harus elastis, harus melihat situasi, termasuk misalnya saat ini ketika kita sedang dalam situasi terkena wabah corona misalnya, kita ini kan diperintahkan untuk melakukan physical distancing dengan menggunakan masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan. Itu apa semua itu sebenarnya? Sebenarnya semua itu adalah model keislaman, bentuk keislaman atau ajaran yang ada dalam agama kita yang kita tidak sadari bahwa itu sebenarnya esensi dari ajaran agama kita. Yang tadi di awal saya katakan adalah bahwa kita harus menjadi menebar kedamaian, bahwa kita harus menebar salam. Artinya apa? Kita hindarkan diri kita dari segala macam sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit atau sesuatu yang bisa mengakibatkan kerusakan baik kepada diri kita maupun kepada yang lain. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan dan waktunya. Luar biasa materi kita pada malam hari ini terkait dengan keberagaman yang damai. Sebagaimana Islam menempatkan posisi damai dimanapun berada, termasuk bagi para pemeluknya. Harus menunjukkan sikap dan perilaku damai dan tentram dalam kondisi dan tempat dimanapun dia berada. Terima kasih kepada Ustadz Bapak Dr. Muhammad Idhan SAG MAG. Beliau adalah dosen dan juga merupakan dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kota Palu yang telah hadir di Studio 1 menyempatkan waktunya memberikan tausiah pada kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2020. Saya Irwan Sandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan akhirul kalam billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.